Selanjutnya pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya. Sudah sampai pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fa idza tabayyana hadza, dan apabila telah nyata hadza ini, fa'lam maka ketahuilah ayyuhal wali, wahai wali ya. Wali ini orang yang dicintai oleh Allah. Al-Hamim, yang bersifat hamim, ramah. Beliau menjelaskan annal muhakkik, sesungguhnya orang yang mencapai keyakinan, muhakkik. Jadi para salik yang ngaji ilmu hakikat ya, setelah paham teori tentang ilmu hakikat ya, paham teorinya, paham prakteknya ya, bisa memilah secara tepat gitu. Kemudian diyakini ya, sampai yakin, ini namanya sudah muhakkik ya. Muhakkik itu ibaratnya begini, orang dikasih cerita bahwa kopi itu manis. Awalnya cerita kopi itu manis. Cara bikin kopi manis, campurannya ya kopi plus gula gitu. Ya, ketika baru disampaikan teorinya, ini kan ada semacam rasa ingin tahu, bener nggak sih kok cuma ya semacam kopi plus gula kemudian diaduk kok rasanya menjadi luar biasa misalkan. Ya akhirnya rasa ingin tahu dibuktikan. Ya pertama bikin ya, prosesnya tentu nggak langsung jadi. Mencapai kualitas kopi yang ideal ya, yang nikmat itu tidak bisa langsung jadi. Pasti bertahap. Ya awalnya kelebihan gula, terlalu manis. Besok kebanyakan kopi, pahit. Jadi kopi kok pahit. Oh kok manis ya. Ini yang namanya proses mengamalkan ilmu. Turun naiknya itu ya seperti itu. Tapi ketika dia istiqomah dengan ilmu yang diyakini, sampai akhirnya ketemu formula yang pas bikin kopi yang enak ya, sampai ketemu formulanya yang pas, akhirnya ya walaupun dengan kelihatannya biasa saja, tapi susunan ukuran kopi gulanya itu secara refleks bisa mencapai komposisi yang ideal, karena sudah tadi punya zauk, punya rasa, kemudian sampai akhirnya dan rasa ini berulang-ulang dirasakan sehingga tambah yakinnya. Nah ini ibarat seorang salik yang berproses dari meyakini ilmu terus berproses naik turun ya, diamalkan ya, kadang eling, kadang lupa, kemudian kadang ya enak ibadah, kadang malas ibadah terus tapi istiqomah. Ya kadang malas ngaji, kadang rindu ngaji gitu. Terus berproses akhirnya sampai mencapai pada tingkatan tahqiq. Oh, yaitu keyakinan yang sudah tidak ragu sedikit pun.
Ya, misalnya ya, diajak orang, yuk ngopi yuk, apain ngopi gitu. Ya sekali-sekali lah. Gitu. Akhirnya dia bersikap enggak, saya pengen ngaji gitu. Karena apa? Hatinya sudah tahqiq. Enggak ngalor ngidul. Tapi kalau yang hatinya masih ngalor ngidul, sedikit ada godaan itu dia pasti akan ngikutin gitu. Begitu juga orang yang belajar hakikat. Ketika hatinya sudah tahqiq tentang hakikat semesta, tentang hakikat diri, itu tidak akan goyah sedikit pun. Itu. Ini namanya annal muhaqqiq al-waqifi. Al-waqif itu yang sudah diam. Diam itu artinya sudah merasakan dinamika perjalanan menjadi seorang salik, sehingga benar-benar merasakan jatuh bangunnya menjadi seorang salik, ya akhirnya menjadi orang yang waqif, diam, tapi diamnya ya penuh dengan merasakan hamparan rahasia ilahiyah itu. Al-arif yaitu dia orang yang sudah mengenal Allah gitu. Secara ilmu hakikat dia sudah paham. Kalau dalam kitab Durrun Nafis teorinya itu kan dari tauhidul af'al, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Yang kedua tauhidul asma, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah. Tauhid sifat, mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah. Tauhid dzat, mengesahkan semua dzat kembali kepada Allah itu. Setelah berproses dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin, ya sehingga sudah menjadi orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima taqtadihil khadratul ilahiyah, sesuai dengan yang dituntut, yang digendaki, yaitu al khadratul ilahiyah gitu. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi guidance dalam mempelajari ilmu ketuhanan. Minat takdisi, dari menjaga takdis maha suci Allah, wa tanzihi, dan tanzih. Jadi seorang salik tadi yang muhaqqiq, yang al-waqif, yang arif, itu secara ilmu yakin ya sudah masuk, naik ke ainul yakin, sudah masuk sampai hakul yakin, dan sudah bisa memilah antara yang kudus dan yang qadim. Oh ini wujud qadim, harus dijaga tanzihnya, maha sucinya. Oh ini kudus, oh kudus ini berarti ini sebagai tajallinya. Bisa memilah secara tepat, menjaga tanzih Allah, kemahasucian Allah, ya tidak dicampur aduk antara tanzih dan tasbih. Kalau yang masih mabuk itu mencampur aduk antara yang tanzih dan yang tasbih. Oh alam ini kan dari Allah, kemudian oh berarti alam ini Allah. Nah ini kalau nggak ada yang bimbing, kebablasan punya keyakinan ini repot. Ini akan menjadi akan meresahkan. Itu. Maka penting ya, seorang pembimbing, seorang guru ya dalam membimbing keilmuan ini harus tahqiq dulu. Itu. Nah, sehingga orang yang sudah pada posisi muhaqqiq, al-waqif, al-arif bisa memilah tanzihnya Allah dan juga bisa memilah tasbihnya sebagai tajalli wujudul haq. Nah, ketika melihat alam semesta, hatinya sudah tahqiq, ya,
Dengan konsep syuhud, mata lahiriah memandang objek secara lahir, tapi mata batin terkoneksi memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi proporsional, tidak menjadikan makhluk sebagai Tuhan, tidak menjadikan hamba sebagai Tuhan, tetap Tuhan ya Tuhan, hamba ya hamba. Jadi yang tidak boleh itu dicampur aduk. Ini yang sering menimbulkan masalah. Itu. Wa nafyul mumassalati, dan menafikan mumassalah, wa tasbih dan tasbih. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang sifatnya untuk mendekatkan paham ini hanya sekedar perumpamaan saja. Sebab hakikatnya Allah itu ya tetap berpegang pada prinsip laisa kamitslihi syai'un. Itu. Bila kaifin, tanpa seperti apa. Wala misalin, dan tidak kaya apa, gitu. Maka di sini wa nafyul mumassalah wa tasbih, harus dijaga kemahasucian Allah ya dengan diserupakan kepada makhluk, gitu. Jadi tidak boleh makhluk ngaku Tuhan, itu nggak boleh. Ini Imam Ibnu Arabi ini sudah menegaskan seperti itu. Kalau ada orang yang mengaku muhakkik kok mencampur aduk hamba disebut Tuhan, nah ini sudah problem. Ya, tahu penempatannya. Oh, ketika diucapkan secara zahir, ya gunakanlah bahasa syariat. Kalau bahasa hakikat dizahirkan, ya didengar oleh orang awam, ini bisa mendatangkan fitnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, ma hadasa ahadun qauman bihadisin la yablughu uqulahum illa kana fitnatan alaihim. Jadi sudah tahu bahwa tidak boleh seseorang bicara pada satu kaum yang tidak bisa dipahami menurut akal mereka, maka pembicaraan yang seperti ini tidak ada lain akan mengundang fitnah. Gitu. Maka di sini perlunya bima taktadhihi, sesuai yang dikehendaki, yang diterapkan oleh al-khadratul ilahiyah. Jadi tidak mencampur aduk antara hamba dan Tuhan, Tuhan dan hamba. Bisa memilah secara proporsional dengan praktek syuhud musyahadah. Gitu. La yahjibuhu, ya tidak terhijab, tidak terhijabinya. Mana taqad bil ayat, apa yang disampaikan oleh ayat, wal abar dan hadis fi haqqil haq, pada hak ta'ala. Jadi tidak akan mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itu kalau ada ucapan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu bukan masuk pada kriteria al-muhakkik, al-waqif, al-arif. Berarti masih mabuk, belum bisa memilah secara tepat. Gitu. Karena tidak boleh bicara hakikat kemudian bertabrakan dengan ayat dan akhbar, dengan hadis. Ini enggak boleh. Fi haqqi ta'ala. Min adawati takyidi, dari perangkat takyid, pembatasan, bizamani dengan waktu, wal jihati dan arah, wal makani dan tempat. Itu. Jadi jangan sampai kemudian mengucapkan hal-hal yang sifatnya batin ya dikeluarkan, dizahirkan. Ini pasti akan terbentur ya dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Seperti qauli alaihissalam, seperti dawuhnya Nabi alaihissalam, aina Allah, ya ditanya aina Allah, di mana Allah, itu. Fa asyara, maka memberikan isyarat, ila samai, ke langit. Fa asbata, maka tetaplah baginya al imanu, apa iman.
Fasya'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzarfiyati amma la yazuzu alaihil makan fin nadhuril akali war rasuli a'lamu billah wa huwa a'lamu bi nafsi. Oh ini. Aina Allah, di mana Allah? Fa'asar tu ila sama. Ya, aku memberikan isyarat ke langit. Ya, ini maksudnya ketika memberikan isyarat ke langit bukan berarti di langit gitu loh. Batalahal iman, maka tetaplah baginya yaitu iman. Itu maksudnya supaya yakin, percaya ada Allah. Di mana Allah? Ya, isyarat menuju ke atas itu bukan berarti Allah di sana, itu tidak, tapi supaya yakin bahwa Allah itu ada. Ya, bila makanin, bila kaifin, bila misalin gitu. Sebab kalau bertempat, yaitu bukan zat yang maha suci. Kalau yang bertempat itu ya sesuatu yang baru. Itu. Maka kemudian dijelaskan waqala fi aamintum man fis sama, apakah kamu beriman pada zat yang di langit? Kemudian waqala wa kana wa bi kulli syai'in alima. Wa kana, dan ada siapa Allah bi kulli, dengan tiap sesuatu, aliman itu maha mengetahui. Jadi Allah itu terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu maha mengetahui. Artinya tidak bertempat pada satu tempat. Itu. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh lagi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Gitu. Ar-Rahmanu bermula Ar-Rahman, yaitu Allah, 'alal arsy, atas ars, istawa, ya bersemayam. Nah, ini juga jangan sampai dipahami secara tadi takyid. Takyid itu ya berarti bersemayam itu ya konotasinya ya bertempat pada satu tempat. Nah, di sini di awal tadi sudah diingatkan itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan bermula Allah itu ma'akum, sertamu. Nah, ini kan bingung lagi. Allah besertamu gitu. Aina ma kuntum, di mana kamu berada. Ini firman Allah gitu. Ya. Ya, coba ketika ada firman Allah besertamu di mana kamu berada. Kita di kamar mandi, ya berarti Allah ma'akum. Di masjid Allah ma'akum, di pasar Allah ma'akum, di kantor Allah ma'akum. Berarti dimanapun kita ada Allah ma'akum, Allah beserta ma'akum. Lah, untuk bisa memahami ya dengan menggunakan pendekatan akal, kita bisa melihat ke dalam diri kita gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak pernah berpikir merenung tentang dirimu gitu. Coba kita bisa lihat ke dalam diri kita. Diri kita ini ada struktur fisik badan, ini jasmani. Ya, ini jasmani fisik. Ya, unsurnya ya, ini adalah air, api, angin, tanah. Itu air, api, angin, tanah. Ini strukturnya yang membentuk fisik kita. Di dalam diri kita ada ruh yang menggerakkan seluruh anggota badan sehingga menjadi aktif. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa menghirup, tangan bisa bergerak gitu. Karena apa?
kuncinya ada ruh. Itu. Karena di dalam diri kita ada ruh, maka mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak. Kuncinya ada ruh. Dan ruh milik siapa? Ruh min amri Rabbi. Itu. Artinya ketika kita masih hidup, beraktivitas, dimanapun kita berada, ya senantiasa ya Allah beserta kita. Itu. Maka orang yang sudah paham tentang wa huwa ma'akum, ya, itu akan membantu di dalam memahami konsep ihsan. Ihsan itu kan anta budawah ka'annaka taroh wa ilam takun taroh fa innahu yaroh. Beribadahlah kamu atau menyembahlah kamu kepada Allah, ya ka'annaka taroh, seolah-olah kamu menyaksikan. Ya. Setelah paham tadi, di dalam jasmani kita ada aspek ruhani, ada aspek nafsani, ya kan? Itu di dalam diri kita. Kemudian di dalam diri kita ya ada tajalli sifat maknawiyah, ya, yang sifat ma'ani ini milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Contoh, Allah punya kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor. Ini kan sifat-sifat milik Allah. Ya, kita sebagai hamba ciptaannya, kemudian di dalam diri kita ada ruh, maka kita bisa berkehendak. Nah, kehendak kita ini disebut sebagai sifat maknawiyah dari sifat ma'ani kudroh yang hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi qadirun. Irodah kehendak, ma'ani perwujudannya pada diri kita muridan. Allah punya sifat ilmu, perwujudan dalam diri kita alimah. Allah punya sifat hayat, di dalam diri kita hayat. Allah punya sifat basor, melihat, perwujudan dalam kita basiron, melihat. Allah punya sifat sama, wujud nyata dalam diri kita sami'an. Kenapa 7 sifat ma'ani yang ada di dalam diri kita ini bisa aktif? Karena ada ruh. Ketika ruh sudah keluar dari jasad kita ini, maka seluruh fungsi, ya, anggota badan kita itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Lesan sudah tidak bisa bicara, tangan tidak bisa bergerak, mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, karena ruhnya sudah keluar dari jasmani. Maka dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, kita bisa memahami di mana kita berada, ya, berarti kita senantiasa bersama Allah. Itu cuma kesadaran bersama Allah ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mulai belajar ilmu tasawuf. Itu. Kalau orang yang hanya belajar ilmu syariat, ya, masih merasa jauh dengan Allah. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah belajar hakikat, ya, dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini sudah punya pemahaman tentang hakikat diri. Oh iya, dimanapun ya kita berada, ya kita akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menghidupkan kita adalah ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Ayat berikutnya, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Itu. Jadi tidak ada orang yang sedang kumpul 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Itu. Kalau berdua, ketiganya adalah Allah. Kalau bertiga, keempatnya adalah Allah.
Jadi Allah selalu menyaksikan seluruh perbuatan. Ya, bahkan kalau di dalam ilmu hakikat ketika kita sudah paham kesadaran bersama Allah ini akan mulai tumbuh dan muncul. Maka orang yang belajar ilmu tasawuf ketika sudah terbuka sisi hakikatnya ini, itu akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, malu sama Allah kalau misalnya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesadaran mengingat Allah itu nyata, dirasakan gitu. Nah, berbeda dengan orang yang tidak tersentuh dengan ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Ya, Allah dianggap jauh. Misalnya tadi Allah di langit dipahami secara teks, ya benar-benar di langit. Padahal itu adalah simbolik saja gitu. Nah, wa yafruqu bi taubatin abdihi, dan Allah juga sangat senang dengan taubatnya hambanya. Kan seseorang bisa taubat dan tidak itu kan kembali kepada anugerah Allah. Tapi Allah menyatakan wa yafrahu, dan Allah senang bitaubati abdihi, dengan taubatnya hambanya Allah. Wa ya'jubu, dan kagum siapa Allah, minasyabi, dari seorang pemuda, laisat lahu sabwatun gitu. Jadi Allah itu kagum terhadap pemuda yang tidak ada baginya itu rasa semangat untuk mengkaji, untuk memahami yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ketuhanan. Maka bersyukur kalau kita itu sudah ada ketertarikan hati, senang dengan ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tasawuf, tapi dalam praktek yang tertib antara syariat dan hakikat, tidak mencampur aduk antara tasbih dan tansih, insya Allah kita akan diberikan kemudahan, kelancaran di dalam mengamalkan ilmu hakikat. Sebab ada kalanya yang mencampur aduk itu. Setelah paham hakikat, akhirnya syariatnya berantakan. Ada, akhirnya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Gitu. Terus ada lagi, setelah paham hakikat, ngomongnya ngaco, yang sifatnya hamba dianggap Tuhan, akhirnya menimbulkan kontroversi dan sebagainya. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di depan tadi, bahwa annal muhakkik al-waqif al-arif, dia akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam memilah antara yang maha suci, tanjih, dan yang sifatnya kehambaan. Mudah-mudahan dari penjelasan ini semakin menguatkan pemahaman kita tentang konstruksi ilmu hakikat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa tambah yakin, tambah menikmati, dan diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.